mengajar kita untuk hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Jadi untuk kita kelas minta tolong pimpin doa nak sebelum belajar. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mengecek kehadiran kalian untuk hari ini. Nur Rafifah Hadir, Bu. Santi Hadir, Bu. Irfan Hadir, Bu. Muhammad Iswan Hadir, Bu. Astriani Anggraini Hadir, Bu. Juwinta Hadir, Bu. Muhammadiyas. Hadir, Bu. Jadi bagaimana untuk hari ini? Hadir semua? Iya, Bu. Jadi untuk hari ini kalian semua hadir ya. Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk belajar? Iya, Bu. Ya, sudah siap. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Sekarang kita bernyanyi bersama ya. Nah, lagu yang kita nyanyikan bersama tadi judulnya Hari Merdeka. Ya, Hari Merdeka. Lagu tersebut menceritakan tentang hari kemerdekaan kita, bangsa Indonesia. Nah, di dalam lagu tersebut ada angka. Angka apa saja yang ada dalam lagu tersebut? Saya, Bu. Ya. Ada angka 17. Ya, ada angka 17. Selain angka 17, angka apa lagi? Saya, Bu. Ya. Angka 1945. Nah, angka 1945. Nah, di dalam lagu tersebut ada bulan Agustus. Bulan Agustus itu berarti bulan berapa? Saya, Bu. Ya, Bulan 8, Bu. ya, bulan 8. Di dalam lagu tersebut ada angka 17, ada angka 8, ada angka 1945. Nah, untuk pelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan angka tersebut. Jadi pelajaran kita hari ini adalah matematika pada bab 1 bilangan bulat. Jadi angka tadi itu adalah bilangan bulat. Tapi untuk hari ini kita akan mengajar atau belajar tentang bilangan bulat negatif, ya. Jadi bilangan bulat negatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ketika kalian selesai belajar, kalian harus bisa mengidentifikasi apa itu bilangan bulat dan menggunakan konsep bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian kalian juga harus bisa menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini.
bilangan bulat, khususnya pada bilangan bulat Negatif. Jadi Ibu akan menampilkan PowerPoint. Dalam PowerPoint itu berisi tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi saat Ibu menampilkan PowerPoint itu, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk bergantian membaca isi dari PowerPoint tersebut. Nah, ketika teman membaca, Ibu harapkan pelajaran atau isi yang menurut kalian penting bisa dicatat. Jelas sampai di sini? Iya, Bu. Nah, perhatikan di depan. Nah, ini adalah materi kita, yaitu bab 1 bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Nah, untuk slide 1 ini, siapa yang bersedia membacanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah adalah semua bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0 pada garis bilangan. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, bilangan cacah adalah semua bilangan yang berada di sebelah kanan 0 pada garis bilangan. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ingat ya, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Nah, pintar sekali. Nah, untuk slide selanjutnya, siapa lagi yang bersedia membaca? Saya, Bu. Ya, silakan anakku Astriani. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari 0. Contohnya 3, 10, 230, 1500, 25.550. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0. Contohnya minus 2, minus 15, minus 100, minus 278, 1300. Nah, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu adalah semua bilangan yang nilainya lebih besar dari 0. Contohnya 3, 10, 230, 1500. Nah, dan untuk bilangan bulat negatif adalah bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0. Contohnya minus 2, minus 15, minus 100. Ingat, untuk penulisan angkanya pada bilangan bulat itu angkanya langsung ditulis. Ya, dan tidak disebutkan misalnya 3, tidak disebutkan lagi positif 3, langsung saja 3. Lain halnya dengan bilangan negatif. Bilangan negatif itu ada tandanya, ada tanda kurang, dibacanya itu negatif. Jelas sampai di sini? Iya, Bu. Jelas ya? Kemudian, nah, ketika misalnya ada soal minus 4 ditambah minus 5. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kalian harus mengetahui konsep yang ada pada bilangan bulat ini. Nah, sekarang perhatikan kembali. Untuk ini siapa yang bisa membacanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Cara membaca bilangan negatif. Minus 57 dibaca negatif 57. Minus 76 dibaca negatif 76. Minus 17 dibaca negatif 17.
Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan di sebelah kanan bulat adalah bilangan bulat positif, sedangkan sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, itu tadi cara membacanya. Ingat, untuk bilangan negatif, cara membacanya itu negatif 57, negatif 76, negatif 17. Itu yang saya terangkan tadi. Kemudian, siapa lagi yang bersedia membaca ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Semakin ke kanan maka nilainya bilangan semakin besar. Sebaliknya semakin ke kiri maka nilainya bilangannya semakin kecil. Nah, untuk bilangan bulat ini, untuk bilangan bulat positif, apabila ke kanan, semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin apa kalau ke kanan? Semakin Ya, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Itu adalah konsepnya ya. Nah, semakin dia ke kanan maka dia akan semakin besar, dan sebaliknya, semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Nah, tadi kan Ibu memberikan soal. Nah, soalnya tadi kan tentang minus 4 tambah minus 5. Nah, kalian kan sudah mengetahui konsepnya tentang bilangan bulat ini, khususnya pada bilangan bulat negatif. Nah, selain konsep ini, kalian harus bisa menyelesaikan juga soal ini dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan. Jadi, untuk semua anak-anakku, naikkan semua perlengkapan menggambarnya. Ada kertas yang sudah Ibu bagikan tadi, ada penggaris. Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menggambar garis bilangan ini. Karena soal yang Ibu berikan tadi bisa diselesaikan melalui garis bilangan. Jadi perhatikan, Ibu akan mengajarkan bagaimana caranya menggambar garis bilangan. Jadi yang pertama itu adalah menggambar garis lurus. Yang pertama adalah menggambar garis lurus.
Jadi diperhatikan dulu ya, diperhatikan dulu bagaimana caranya ibu menggambar. Sebentar kalian gambar ya, diperhatikan dulu. Kalian perhatikan dulu bagaimana caranya, kemudian nanti ibu kasih kesempatan untuk menggambar ya. Nah, setelah angka 0 ini, di bagian ini kita beri angka positif. Sebentar ya menggambarnya. Nah, 1. Jadi jaraknya ini, jarak antar angka itu harus sama. Jelas sampai di sini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. ya. Pintar sekali. Nah, setelah ke kanan ini, kita ke kiri. Kalau ke kiri, bilangan Negatif. bilangan negatif. Ingat ya, jarak antara angka 1 dan angka lainnya itu harus sama. Jadi perkirakan. Nah, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12, minus 13, minus 14, minus 15. Nah, ini adalah garis bilangan. Garis bilangan. Saya ulangi. Di sebelah kanan adalah bilangan positif. Di sebelah kiri adalah bilangan Negatif. Nah, kita beri tanda ke sini. Kanan positif. Selanjutnya kiri Nah, karena ibu sudah memberikan contoh bagaimana cara menggambar garis bilangan tersebut. Nah, sekarang ibu kasih kesempatan untuk kalian gambar garis bilangan sesuai apa yang telah ibu contohkan tadi. Ya. Ingat ya, jaraknya itu harus sama. Jarak antar angka itu harus sama.
Ya. Ingat ya, untuk bilangan negatif itu ada, untuk bilangan negatif ya ada tanda negatif. Nah, setelah menggambar garis bilangan tersebut, silakan selesaikan yang Ibu berikan tadi soalnya. Berapa tadi soalnya? Minus 4 ditambah minus 5. Nah, silakan. Minus 4 tambah minus 5. Minus 4, berarti kita kemana kalau minus 4? Ke kiri. Ya, pintar sekali. Minus 4 kita ke kiri karena dia minus. Minus 4 tambah minus 5. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, Nura Pipa, pintar sekali. Bisa naik? Silakan. Terus kita bisa nanti ya cari ke sini. Nah, perhatikan temannya. Nura Pipa sudah selesai. Ya, di sini dikasih tanda kurung. Ya. Minus 4 tambah minus 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan hasil dari minus 4 ditambah minus 5 sama dengan, karena 4 adalah bilangan negatif, jadi kita melangkah ke arah kiri sebanyak 4 langkah. Nah, 1, 2, 3, 4. nah katanya Pipa karena minus 4 adalah bilangan negatif, kita melangkah ke arah kiri 4 langkah. Nah, selanjutnya apa lagi? Dan karena minus 4 ditambah minus 5 adalah bilangan negatif, jadi kita melangkah ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari minus 4 ditambah minus 5 sama dengan minus 9. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk teman kita. Baik sekali ya. Silakan duduk. Ya baik, luar biasa. Sudah bisa ya? Sudah bisa menggunakan konsep, sudah bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian ada lagi satu soal. Soalnya minus 8 ditambah 5. Minus 8 ditambah 5. Nah, silakan dicari kembali menggunakan garis bilangan itu. Nah, ada bilangan negatif di sini dan ada bilangan positif.
Ya. Minus 8. Minus 8. Minus 8 bilangan negatif. Ya. Berarti kita melangkah 8 angka ke kiri. Ya, karena minus 8 adalah bilangan negatif, kita melangkah ke arah kiri sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Dan ditambah 5 Nah, kita kemana lagi? ke arah kanan. Karena Karena tidak ada bilangan negatifnya. Nah, karena angka 5 adalah bilangan positif, kita merangkak ke kanan. Nah, Sebanyak 5 langkah. ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah minus 3. Ya. Tepuk tangan untuk teman kita, silakan. Sudah bisa ya? Yang tadi itu sama-sama minus, sudah bisa juga dikerjakan. Yang kedua ini ada bilangan negatifnya, ada bilangan positifnya, sudah bisa dikerjakan. Bagaimana yang lain? Sudah benar juga jawabannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Nah, untuk bilangan negatif ini, ingat, ketika di dalam penjumlahan itu ada bilangan negatif, maka walaupun perintahnya adalah ditambah, maka pengoperasiannya itu tetap dikurang ketika di dalamnya ada bilangan negatif. Dan untuk menentukan hasilnya itu apakah negatif atau positif, perhatikan kembali pada soalnya. Apabila di dalam soal itu angka yang terbesar adalah negatif, maka hasilnya ketika setelah ditambahkan, hasilnya pasti negatif. Dan sebaliknya, apabila dalam soal itu bilangan yang terbesar adalah bilangan positif, maka hasilnya nanti adalah bilangan positif. Jelas sampai di sini? Nah, ada tanda untuk bilangan yang lebih besar dan lebih kecil. Tandanya itu, nah, seperti ini, tanda lebih besar, lebih kecil. Misalnya, ini 8 dengan minus 10. Mana yang lebih besar antara 8 dan minus 10? Yang lebih besar adalah 8. Yang lebih besar adalah 8 karena 8 ini adalah angka positif. Ya, pintar sekali. Angka 8 adalah angka positif. Minta tolong satu orang kasih angka untuk lebih besar dan lebih kecilnya. Siapa yang bisa? Nah, ingat, untuk lebih besar itu angkanya seperti ini, untuk lebih kecil ini angkanya seperti ini. Nah, siapa bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Duduk. Nah, 8 lebih besar dari minus 10. Ini angka lebih, ini untuk tanda lebih besar ya. Nah, selanjutnya
pintar sekali. Bagaimana menurut kalian? Sudah benar? Ya. Ya, tentang itu nanti kita IPA. Silakan duduk. Jadi sudah bisa ya mana tandanya untuk lebih besar, mana tandanya untuk lebih kecil. Nah sekarang, tadi kan untuk penjumlahan, nah untuk pengurangan. Untuk pengurangan, apabila ada soal di 7 dikurang minus 5. Nah, jika ada soal 7 dikurang minus 5, berapa kira-kira? Silakan. Siapa yang bisa? Dikurang ya. Nah, ini soal untuk pengurangan pada bilangan bulat negatif. Siapa yang bisa untuk pengurangan ini? Ibu. Ya, silakan. Irfan lagi. Berapa tadi? Berapa? 7 dikurang minus 5 sama dengan, karena 7 paling besar dan minus 5 yang paling kecil. Nah, kemudian minus 5 ini Kemudian minus 5 ini berubah menjadi positif karena ketemu dengan kurang. jadi hasilnya berapa? Hasilnya 12. Ya. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Naifan. Nah, apabila ada soal pengurangan, apabila tanda kurang ini bertemu dengan tanda minus, maka cara penyelesaiannya itu akan dijumlahkan dan akan berubah tandanya menjadi positif, akan dijumlahkan di lawangnya. Minus 5 ini lawangnya adalah 5. Jadi 7 menjadi dari 7 dikurang minus 5 akan menjadi 7 tambah 5. Nah, karena kurang tadi ini bertemu dengan negatif, maka angka negatifnya ini akan ditambahkan dengan lawangnya. Jadi 7 tambah 5 hasilnya adalah 12. Iya. Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah jelas semua ya? Iya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagi dalam 3 kelompok. Sebelah sini mau kelompok apa? Kelompok bilangan bulat positif. Nah, mantap sekali. Kelompok sini, kelompok bilangan bulat positif. Ada hubungan dengan materi kita. Kelompok ini? Kelompok bilangan bulat negatif. Ya, di sini adalah kelompok bilangan bulat negatif. Selanjutnya, kelompok kalau di sini positif, ini
kerja ini dikerja secara berkelompok ya. Jadi cara mengerjakan LKPD ini yang pertama itu ada nama kelompok. Tulis nama kelompoknya sesuai dengan nama kelompok yang ibu bagikan tadi. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Kemudian soalnya itu operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Nah, ada penjumlahan, ada pengurangannya. Kemudian ada juga soal cerita. Soal cerita ini tentang bilangan bulat negatif juga. Soal cerita tentang kehidupan sehari-hari. Nanti penyelesaian soal cerita ini silakan ceritakan bagaimana bisa mendapatkan jawabannya itu. Jelas sampai di sini? Iya, Bu. Nah, kerjakan secara berkelompok ya. Jadi pengerjaannya itu menggunakan garis bilangan. Jadi naikkan garis bilangannya, cari melalui garis bilangan yang telah kalian gambar tadi. Kalau misalnya ada soal yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai? Nah, karena sekarang sudah selesai kerja kelompoknya,
bilangan bulat negatif dan kelompok garis bilangan. Jadi silakan perwakilan dari kelompok bilangan bulat positif. Siapa? Saya, Bu. Ya, Nadia Ciwa. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok bilangan bulat positif. Ya. Nama kelompok bilangan bulat positif. Anggota Santi, Ulfa, Muhammad Rizwan. Operasi bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Jawablah soal di bawah ini dengan tepat. Negatif 5 tambah 9 sama dengan 4. Ya. Negatif Perhatikan 25 tambah 6 sama dengan negatif 19. 7 tambah negatif 12 sama dengan negatif 5. 9 kurang negatif 4 sama dengan 13. Negatif 15 sama dengan kurang 7 sama dengan negatif 22. Negatif 11 kurang 9 sama dengan negatif 20. Selanjutnya untuk soal cerita. Nur mula-mula diam. Tiba-tiba dia menghadap kanan dan berjalan mundur sebanyak 8 langkah. Kemudian dia berjalan mundur lagi 7 langkah. Posisi Nur sekarang adalah jawaban. Awal dia menghadap ke kanan, tapi berjalan mundur sebanyak 8 langkah. Karena mundur ke kiri, bilangan negatif sebanyak 8 langkah. Berarti ada di minus 8. Dan mundur lagi sebanyak 7 langkah. Jadi minus 8 tambah minus 7 sama dengan minus 15. Jawabannya adalah posisi Nur sekarang ada di minus 15. Itulah tadi hasil kerja dari kelompok bilangan bulat positif yang saya bacakan. Ya, bagaimana menurut kalian pekerjaan dari teman? Bagaimana pekerjaan temannya? Sudah baik, Bu. Ya? Ya, sudah baik ya, sudah benar. Ibu tadi juga sudah memperhatikan jawaban dari kelompok ini sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok bilangan bulat positif. Selanjutnya, silakan duduk. Selanjutnya, kelompok bilangan bulat negatif. Saya, Bu. Ya. Ini ada serianya keren. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok bilangan bulat negatif. Nama kelompok bilangan bulat negatif. Anggota Asriani, Viva, Irfan, Anjas. Operasi bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Jawablah soal di bawah ini dengan tepat. Negatif 5 tambah 9 sama dengan 4. Negatif 25 tambah 6 sama dengan minus 19. 7 tambah negatif 12 sama dengan 5. 9 kurang negatif 4 sama dengan 13. Negatif 15 kurang 7 sama dengan negatif 22. Negatif 11 kurang 9 sama dengan negatif 20. Nur mula-mula diam. Tiba-tiba dia menghadap kanan dan berjalan mundur sebanyak 8 langkah. Kemudian dia berjalan mundur lagi sebanyak 7 langkah. Posisi Nur sekarang adalah karena dia awalnya menghadap ke kanan tapi berjalan mundur sebanyak 8 langkah. Karena mundur ke kiri bilangan negatif sebanyak 8 langkah, berarti ada di minus 8. Dan mundur lagi 7 langkah. Jadi
Negatif 8 tambah negatif 7 sama dengan negatif 15. Jadi jawaban posisi Nur sekarang ada di negatif 15. Itulah tadi jawaban dari kelompok bilangan bulat negatif. Jadi bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan dari kelompok bilangan bulat positif. Menurut saya, hasil pekerjaan kelompok 2 pada soal 7 ditambah negatif 12 seharusnya negatif 5. Tapi yang dia sebutkan 5 dan tidak ada negatifnya. Nah, tanggapan dari kelompok bilangan bulat positif. Katanya pada soal 7 tambah minus 12 itu jawabannya tadi adalah dia jawab tadi 5 ya. Harusnya di situ adalah negatif 5. Jadi benar ya? Jadi perbaiki ya. Jadi bagaimana yang lain? Hanya itu saja? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok bilangan bulat. Selanjutnya kelompok garis bilangan. Siapa yang mewakili temannya? Yang lain perhatikan punyanya. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok garis bilangan. Nama kelompok garis bilangan anggota Nisa, Juwinta, Muhammad Dias. Operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Jawablah soal di bawah ini dengan tepat. Negatif 5 tambah 9 sama dengan 4. Negatif 25 ditambah 6 sama dengan negatif 19. 7 tambah negatif 12 sama dengan negatif 5. 9 dikurang negatif 4 sama dengan 13. Negatif 15 dikurang 7 sama dengan negatif 22. Negatif 11 dikurang 9 sama dengan negatif 20. Nur mula-mula diam. Tiba-tiba dia menghadap ke kanan dan berjalan mundur sebanyak 8 langkah. Kemudian dia berjalan mundur lagi 7 langkah. Posisi Nur sekarang adalah jawaban. Karena dia awalnya menghadap ke kanan tapi berjalan mundur sebanyak 8 langkah. Karena mundur berarti ke kiri bilangan negatif sebanyak 8 langkah, berarti ada di negatif 8. Dan mundur lagi sebanyak 7 langkah. Jadi negatif 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 15. Jawaban posisi Nur sekarang ada di negatif 15. Itulah tadi hasil kerja dari kelompok garis bilangan. Bagaimana? Ada tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya hasil kerja kelompok dari garis bilangan udah benar. Ya, menurut kelompok bilangan bulat negatif, pekerjaan dari kelompok garis bilangan ini sudah tepat. Ya, ibu juga tadi sudah memperhatikan. Ya, jawaban dari kelompok ini sudah tepat. Jadi tepuk tangan untuk kelompok garis bilangan. Kalian hebat ya hari ini. Walaupun ada satu kelompok yang kurang tepat, itu tidak salah ya, tapi kurang tepat. Ya. Kemudian setelah kita bekerja kelompok, sekarang kita saatnya mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini untuk melihat sejauh mana kalian mengerti akan materi pelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk soal evaluasi ini dikerjakan secara individu atau perorangan. Jadi masing-masing akan mendapatkan soal ini. Silakan dikerja ya. Untuk pengerjaan soal ini mohon dibaca dengan baik, kemudian dijawab.
Jangan hanya satu kali baca kemudian dijawab. Pahami benar apa sih maunya soal ini, dan cari menggunakan garis bilangan yang telah kalian buat. Jelas sampai di sini? Ya, silakan dikerja ya. Ingat, jangan lupa tulis namanya. Tulis nama pada soal evaluasi tersebut. Jika ada soal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan ya. Jadi bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Bisa Ibu kumpul ya? Iya, Bu. Jadi untuk pengerjaan KPD tadi saya sudah periksa dan saya juga sudah memperhatikan dari jawaban kalian semua, dan Ibu sangat bersyukur
yang telah kalian kerjakan pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada tidak yang belum dipahami pada materi kita? Tidak Ya, semuanya sudah jelas ya? Iya, Bu. Nah, sekarang apa saja yang telah kita pelajari tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Anak Anissa. Bilangan bulat, Bu. Ya, yang kita pelajari tadi tentang bilangan bulat. Nah, apa lagi? Saya, Bu. Ya, Perbedaan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. nah, yang kita pelajari tadi tentang bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, kedua bilangan itu ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Kalau bilangan bulat positif, positifnya tidak dibaca. Contohnya 7. Kalau bilangan bulat negatif, negatifnya dibaca. Contohnya negatif 5. Ya, pintar sekali. Selain itu apa lagi yang kita pelajari tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Muhammad Hasan. Di sebelah kiri 0 pada garis bilangan adalah bilangan negatif. Semakin ke kiri semakin kecil. Dan di sebelah kanan 0 pada garis bilangan adalah bilangan positif. Semakin ke kanan semakin besar. Nah, dari Rizwan Ketanya yang kita pelajari itu pada garis bilangan, di sebelah kiri adalah bilangan negatif. Nah, semakin ke kiri, nilai bilangannya akan semakin kecil. Sebaliknya, di sebelah kanan adalah bilangan positif. Nah, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Nah, selain itu apa lagi yang kita pelajari? Saya, Bu. Ya, apa? Menggambar garis bilangan. Nah, pintar sekali. Tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menggambar garis bilangan. Karena operasi bilangan bulat ini, khususnya pada bilangan bulat negatif, bisa kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Ada yang tahu bagaimana caranya menggambar garis bilangan tadi? Masih ada yang ingat? Saya, Bu. Oh iya. Nah, Sari, apa? Cara menggambar garis bilangan pertama-tama Ya. menggambar garis lurus. Ya, caranya menggambar garis bilangan. Digambar garis lurus. Apalagi? Yang kedua, letakkan garis vertikal kecil pada garis dengan panjang sama. Iya. Selanjutnya. Yang ketiga, letakkan angka 0 di tengah garis. Nah, letakkan setelah garis bilangan ini digambar secara horizontal di tengah garis bilangan ini, jangan lupa yang pertama kali yang harus kamu lakukan adalah meletakkan angka 0 tepat pada pertengahan garis bilangan itu. Selanjutnya apa? Yang keempat, bilangan bulat positif di sebelah kanan 0. Nah, selanjutnya ketika sudah meletakkan angka 0, letakkan lagi bilangan bulat positif di sebelah kanan. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apa lagi? Yang kelima, bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0. Nah, setelah meletakkan bilangan bulat positif, lanjut meletakkan bilangan bulat negatif di sebelah kiri 0. Dimulai dari angka minus 1, minus 2, minus 3, minus 4,
ya bagaimana cara menggambar garis bilangan tersebut. Nah, selain itu, tadi Ibu juga menjelaskan bahwa untuk operasi hitung bilangan bulat ini, khususnya yang melibatkan bilangan bulat negatif, perhatikan soalnya. Untuk jawaban soal itu, ketika kalian bingung menentukan apakah ini positif atau negatif, maka perhatikan lagi pada soal tersebut. Ketika angka yang paling besar adalah positif, maka jawabannya nantinya akan mengarah pada angka positif. Dan sebaliknya, jika pada soal tersebut yang lebih besar adalah angka negatif, maka hasilnya nantinya itu akan, iya, pintar sekali hasilnya, negatif. Dan bila di soal itu, apabila perintahnya di soal itu adalah penjumlahan atau menjumlahkan, tetapi pada pengaplikasiannya, jika di dalam soal itu terdapat angka negatif, maka tetap akan dikurangi. Jelas sampai di sini? Ya. Jadi sekira kalian semua sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan belajar masih tentang bilangan bulat ini, masih di bab 1, khususnya pada bilangan bulat negatif, tetapi pada operasi perkalian dan pembagiannya. Jadi itu pelajaran kita selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar hari ini? Senang ya? Nah, sekarang silakan masukkan semua barang-barangnya di dalam tas. Masukkan semua barangnya di dalam tas. Ya. Ini saya pakai kertas di bawah sana. Ya, sudah. Jadi sama halnya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Begitu pula ketika kita akan mengakhiri kegiatan, kita juga harus berdoa. Nah, ketua kelas, Ibu minta tolong silakan pimpin doa sebelum kita pulang agar kiranya kita selamat sampai di rumah. Ingat ya, ketika kita pulang nantinya, hati-hati di jalan, langsung pulang, jangan singgah-singgah. Jadi silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Marilah kita membaca doa sebelum